Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah salatan wassalaman ala Rasulillah amma ba'd. Pertama, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita ucapkan alhamdulillah ya rabbil alamin. Yang kedua, bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah salat subuh Masjid Raya Nurul Hidayah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tepatnya di Jumat awal di bulan suci Ramadan kita ada kajian tafsir tematik Al-Qur'an. Insyaallah pada pekan kali ini kita akan membahas surah An-Nur, surah ke-24 ayat 39, yakni kasarabin. Insyaallah dibimbing langsung oleh Tuan Guru kita Kiai Haji Ilhamuddin Qasim MA. Mudah-mudahan jamaah sekalian dapat mengikuti sampai akhir insyaallah. Untuk itu langsung saja kami beri kesempatan kepada guru kita Kiai Haji Ilhamuddin Qasim MA. Kami persilahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah dengan izin dan karunia Allah juga dapat bertemu kembali dan dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita masih berada di surah An-Nur. Judul yang lalu adalah Fadlullah. Judul yang kedua di surah An-Nur ini adalah Kasarobin yang terdapat pada ayat 39 surah ke-24 ini. Semoga kiranya dengan mengkaji dan menghayati pesan-pesan yang ada di bawah judul Kasarobin, Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidup kita dan keluarga kita dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah kita mulai saja melihat arti dan makna di bawah judul Kasarobin yang terdapat di ayat 39. Mari kita baca dulu ayatnya. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً. Jadi di sana ada kata-kata kasarobin, kasarobin bikiah. Mari kita lihat terjemahannya. Dan orang-orang yang kafir, amal perbuatan mereka seperti fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi apabila air itu didatangi tidak ada apapun, dan didapatinya ketetapan Allah baginya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan sempurna, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Jadi dari terjemahan tadi taulah kita bahwa arti kasarobin ka artinya seperti. Sarobin artinya fata morgana. Di Allah mengingatkan fata morgana. Orang yang haus di padang pasir di bawah terik matahari. Orang haus di padang pasir itu saat panas terik menimpa mengira di kejauhan ada air. Didatanginya airnya berpindah. Didatanginya airnya nggak ada. Akhirnya sampailah waktunya dia pun mati. Ketetapan Allah tiba. Di intinya adalah seperti Fata Morgana itu adalah mengingatkan kita hati-hati dengan dunia ini. Dunia ini seperti Fata Morgana. Dikira hujan, dikira panas sampai sore. Rupanya hujan di tengah hari.
Kita kira apa yang kita inginkan itu setelah kita peroleh akan memuaskan hati kita. Rupanya tidak. Semakin kita kejar, semakin jauh, semakin kita miliki, semakin tidak tenang. Itulah dia contoh-contoh kasarobi. Allah katakan orang-orang kafir itu kasarobi. Mengira bila mendapat sesuatu menenangkan. Rupanya tidak. Itulah orang-orang kafir. Artinya orang-orang yang tertutup hatinya dari melihat, dari menyadari keberadaan Allah. Jadi intinya kehidupan dunia akan menjadi fata morgana. Kesenangannya akan menipu seperti tertipunya orang haus di padang pasir bila tidak dilandasi oleh hati yang bersih. Hatilah yang dapat melihat mana air yang sebenarnya, mana air palsu di fata morgana. Dan setan bermain di fata morgana. Dia menipu dengan air, perlambang kehidupan, perlambang keindahan dan lain sebagainya. Tapi setelah diraih, rupanya itu hilang dan tak berarti apa-apa. Pada surat 35, Allah mengingatkan pada ayat 5, Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq. Silakan. Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu dari tentang Allah. Wahai manusia, jangan ditipu oleh setan. Dia mengatakan ini air. Setelah didatangi, rupanya itu hilang. Itu hanyalah bayangan. Itu fata morgana. Wahai manusia, jangan tertipu oleh fata morgana. Itulah arti kasarobin, sedangkan makna di balik judul kasarobin ini adalah menyadarkan manusia agar memiliki hati, hati yang baik, hati yang bersih, agar tidak tertipu. Itu makanya orang-orang yang kasarobin, orang-orang yang tertipu oleh fata morgana, setinggi apapun pangkatnya, sebanyak apapun hartanya, akan kecewa. Dia akan hina. Seperti dikatakan di surah 26. Pada surah 26 Asy-Syu'ara ayat 87. Wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Asy-Syu'ara 87. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Kecuali orang yang memiliki kolbin salim, hati yang bersih, dia tidak akan kecewa. Bukan berarti bahwa dunia harus ditinggalkan, bukan. Bukan berarti dunia harus dijauhi, bukan. Tapi jangan sampai tertipu dengan dunia. Dunia ini ada air yang benar, ada air tipuan. Untuk membedakannya diperlukan hati yang salim. Itulah makanya semua akan terhina, semua akan tertipu, kecuali yang datang kepada Allah dengan qalbin salim, hati yang bersih. Oleh karena itu, makna dibaliknya adalah miliki hati yang bersih agar tidak tertipu dengan fata morgana. Kembali ke surat 24 ayat 37. Dua ayat sebelum kasarobin. Rijalun la tulhihim tijarah. Silakan. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat,
Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang Nah, atau di hari kiamat. ketika hati yang tidak salim goncang, mata yang tidak dilandasi kolbin salim tertipu. Orang-orang yang tidak tertipu adalah yang tidak dilalaikan oleh gemerlap dunia. Dia tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah arti dan makna di bawah judul Kasarobin. Kita lanjut ke bagian kedua, hubungan. Hubungan judul sekarang, Kasarobin, dengan judul yang terakhir, Fadlullah. Bila judul yang lalu, Fadlullah, karunia Allah, yang bukan semata-mata kesenangan, tapi kebaikan. Yang bukan semata-mata dunia, tapi akhirat. Jadi, Fadlullah itu, dia bukan hanya kesenangan, tapi juga kebaikan. Banyak orang yang mengejar kesenangan, padahal nggak baik. Kata Allah, belum tentu yang kau inginkan itu, yang kau suka itu baik. Boleh jadi itu nggak baik. Yang kau benci, tidak suka, belum tentu nggak baik. Boleh jadi itu yang baik. Tapi fadlullah, dia bukan saja menenteramkan, tapi juga memberi kebaikan. Walaupun oleh sementara orang, itu dianggap menyakitkan. Terkadang ada yang menyakitkan, tapi itu memang dibutuhkan. Orang-orang yang sakit, dia membutuhkan obat, terkadang suntikan. Suntikan tentulah sakit, tapi itulah jalan untuk mendapatkan kesehatan. Pada surat 2, Allah katakan begini. Surat 2 Al-Baqarah 216. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui segala yang sedang kamu tidak mengetahui. Allah yang tahu. Allah. Sedangkan kamu tahunya hanya kesenangan. Kasarobi. Itulah dia hubungan judul yang lalu dengan judul sekarang. Bila judul yang lalu Fadlullah itu menjelaskan karunia Allah yang bukan saja menyenangkan, tapi juga menenteramkan, memberi kebaikan. Bukan saja dunia, tapi juga akhirat. Kalau itu Fadlullah, maka kasarobin hanya sebatas dunia dan hanya menyenangkan. Itu bedanya. Sarobin itu hanya dunia. Allah katakan, apa yang ada padamu akan hilang. Yang ada pada Allah itulah yang kekal. Yang ada pada Allah itulah fadlullah. Yang ada padamu adalah kasarobin fata morgana seperti ditegaskan di surah 16 An-Nahl. Pada surat 16 ayat 96 dikatakan begini. Ma'indakum yanfad wa ma'indallahi baq. Apa yang ada di sisimu akan menjadi lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah akan kekal. Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Itulah dia hubungan judul yang lalu dengan judul sekarang. Akhirnya sampailah kita kepada pesan-pesan. Bagaimana supaya tidak terjebak dalam kasarobin, dalam fata morgana. Kita akan ambil 3 pesan penting. Siapa yang menyadari ini, dia tidak akan terjebak dengan fata morgana, kehidupan dunia yang hanya sementara dan fana ini. Baik-baik perhatikan 3 pesan yang Allah ingatkan melalui surat cahaya An-Nur ini. Yang pertama, bersihkan hati. Tadi yang dapat melihat fata morgana itu hati yang bersih. Oleh karena itu yang pertama,
bersihkan hati dari cinta harta. Itu nomor satu. Mencintai harta bisa membutakan mata, membutakan jiwa. Gara-gara harta di surah Al-Baqarah, gara-gara harta saudara bunuh saudara. Itu Al-Baqarah disuruh nyembelih sapi agar sapi itu dipukulkan ke orang yang mati. Orang mati, orang kaya itu kenapa dipukul dengan bahagian sapi? Supaya hidup. Kenapa? Hanya dia yang tahu siapa yang bunuh dia. Kaya raya. Hartanya itu seberat emas sapi. Jadi itu seberat sapi. Emas seberat sapi. Hartanya. Bayangkan itu. Berapa kilo sapi. Segitu emas yang dimiliki ini. Yang tahu yang membunuhnya hanya dia. Ketika dipukulkan sapi, Musa mendapat perintah Allah, sembelih bakoro, pukulkan ke orang mati. Dipukul ke orang yang mati, bangkit orang mati tadi untuk mengatakan, Kotalani ibnu Ammi. Yang membunuhku sepupuku ini. Rupanya sepupunya yang bunuh. Kenapa? Nggak sabar. Kapan aku dapat warisan? Warisan, harta. Membutakan jiwa. Mengira harta ala segala-galanya. Tapi rupanya setelah terkuak pembunuhan, harta tidak dapat, dia merana. Oleh karena itu hati-hati. Yang membuat hati menjadi buta, itu adalah karena cinta harta. Itulah makanya harta namanya malun. Malun itu mala. Mala itu mailun. Condong gara-gara harta. Miring. Matanya miring. Yang seharusnya matanya begini. Jadi hijau matanya. Kita bilang tuh hijau matanya. Itu dia. Salah matanya gara-gara harta. Allah mengatakan, kalian terlalu cinta pada harta. Sehingga warisan tidak kalian pedulikan lagi. Benar apa enggak warisan kita atau milik orang lain yang kita katakan warisan? Dikatakan di surat 89. Pada surat 89, surah Al-Fajr, dikatakan begini. Ayat 20 setelah 19-nya. 19 dulu. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Silakan. Sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram. Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Gara-gara cinta kepada harta, tidak peduli warisan itu sah atau tidak. Yang melakukan itu bukan orang nggak ngerti agama. Orang yang mengerti agama. Gara-gara cinta harta, nggak peduli benar atau salah. Yang nggak yang tahu itu melakukan itu bukan orang nggak tahu hukum, orang tahu hukum. Seperti disindir di surat 2 ayat 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Silakan. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada hakim. Dengan maksud agar kamu dapat memakan bagian harta orang lain itu dengan jalan dosa. Padahal kamu mengetahui. Iya. Ayat menceritakan hakim bisa disuap sehingga yang salah menjadi benar. Bukan sekarang. Ketika Quran ini turun, lebih 1000 tahun yang lalu, lebih dari 14 abad yang silam, sudah terjadi praktek itu. Yang melakukan, memakan harta dengan cara tidak benar, bukan orang nggak tahu hukum, justru orang yang ahli hukum, para hakim. Yang tadi memakan harta warisan, bukan orang nggak tahu agama, bahkan mungkin pemuka agama. Nauzubillah min zalik. Kenapa matanya buta? Kenapa melihat itu air? Padahal hanyalah bayangan panas menimpa Sahara. Gara-gara hati yang tertutup dengan cinta kepada harta. Oleh karena itu, hati-hati. Cinta harta membuat hati menjadi kotor.
Itulah maka dikatakan zakat. Bersihkan hatimu dari cinta kepada harta. Dikatakan di surah 9 ayat 103. Min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ya, ambil zakat supaya hati mereka tidak kotor, menganggap itu menyenangkan, padahal itu adalah menyedihkan dan akan memalukan. Itulah dia nomor satu. Bila kita tidak terjebak, ingin tidak terjerumus dalam sarobin dunia ini, fata morgana dunia ini, bersihkan hati dari cinta duniawi. Rasulullah mengatakan, coba kalian pikirkan tentang harta itu. Harta itu, itulah apa yang kalian makan, udah selesai. Yang kalian pakai, beli pakaian, udah selesai. Harta habis untuk itu. Dan apa yang kalian berikan, apa yang kalian gunakan untuk kebaikan, berbagi pada sesama, itulah sebenarnya harta kalian. Karena harta yang dimakan, itu sudah hilang. Sudah selesai. Yang kita pakai, sudah selesai. Kita belikan segala sesuatu, sudah punah. Tapi harta yang kalian berikan kepada orang-orang, itu yang tersimpan di sisi Allah. Itulah deposito akhirat yang akan menanti kita. Makanya kata Rasulullah, jangan berpikir ke arah warisan dunia. Berpikirlah ke arah warisan akhirat. Jangan gara-gara warisan dunia kita mengabaikan warisan akhirat. Warisan akhirat itu surga. Surga itu warisan kita. Tapi untuk menjadi ahli waris yang sah, diuji Allah dengan harta. Harta itu disenangi saja sebagai anugerah atau digunakan kepada yang baik sebagai amanah. Itu ujian kehidupan. Seperti tadi telah dibaca, kembali kita lihat surat 89. Ujian fata morgana harta diperlihatkan di surat 89 ayat 15. Tadi sudah kita baca ayat 19 dan 20. Mari kita lihat surat Al-Fajr mulai ayat 16. 15 dan 16. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah. Silakan. Namun apabila Tuhan mengujinya dan Yang 15 dulu. 15 dulu. Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Hati-hati, itu bisa jadi fata morgana. Lanjut. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Hati-hati, boleh jadi itu fadlullah. Apa tesnya? Ini dia. Lanjut. Sekali-sekali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Nah, rupanya barulah harta itu tidak membuat fata morgana. Bila kita tahu tujuan Allah memberi kita harta. Kita diberi harta untuk berbagi kepada anak yatim. Kita diberi harta untuk berbagi pada orang miskin. Lanjut. Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Bukannya memberi makan orang miskin. Harta orang miskin malah dimakan. Seperti dikatakan yang telah kita baca tadi. Sekali lagi baca. 1920. Sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram. Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Itulah dia yang pertama. Bila kita tidak ingin terjebak dalam fata morgana kehidupan, bersihkan hati dari kecintaan pada hal-hal duniawi, terutama harta yang membuat orang miring. Itulah makanya rukun Islam, zakat. Bersihkan hati, bersihkan harta dari pengaruh-pengaruh fata morgana. Yang kedua,
Yang kedua, agar kita terhindar dari kasarobin, bersihkan hati dari dengki, bersihkan hati dari dendam. Ada orang mengira menyimpan dengki, dendam itu menyenangkan, bahkan membuat semangat. Ada orang yang tujuan hidupnya hanya balas dendam. Ya Allah, jangan matikan aku sebelum bisa balas dendam sama dia. Itu konyol. Orang mengira bahwa dendam itu membuat dia sehat. Dendam itu merusak batin. Tidak ada gunanya. Dengki itu merusak jiwa. Tidak ada gunanya. Itulah makanya sering saya katakan. Pramuka aja dah tahu dari dulu. Mereka katakan begini pramuka. Buat apa dengki? Buat apa dendam? Dengki dendam. Tak ada gunanya. Itu lagu pramuka versi baru. Kalau dulu kan buat apa susah? Ini enggak. Dengki dendam itu susah. Buat apa susah? Buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya. Dengki, dendam, benci itu menyusahkan batin, merusak jiwa, merusak kesehatan. Tapi banyak orang menyenanginya. Kata-katanya apa? Kata-katanya berbunyi, sampai kiamat tak kumaafkan. Apa untungnya katakan itu? Apa untungnya? Itu enggak akan ku. Dia sudah menipuku. Tidak akan kumaafkan sampai di kiamat. Ku bawa perkara ke depan Allah. Tuh, dia mengatakan itu. Nanti kutuntut di hadapan Allah. Itu Allah adalah hakim segala hakim. Kalau kita tercatat sebagai orang mengadukan pada Allah, mikir dulu. Akhirat itu orangnya rame. Ternyata kita dapat pengaduan diterima malaikat, siapa namanya Johnson, diterima pengaduannya. Apa pasalnya? Menuntut temannya karena merugikannya. Baik, Anda dapat antrian ke 100 juta, ngantri 100 juta. Kelamaan nunggu. Aduh, oleh karena itu jangan selesaikan dunia ini. Itulah sebabnya memaafkan. Itu menyehatkan. Yang namanya fa'fu. Wa'afini wa'fu anni Rabbi filli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wadini wa'afini wa'fu anni. Afa itu artinya memaafkan. Afa juga berarti menyehatkan. Sehat walafiat. Afa. Jadi rupanya memaafkan itu menyehatkan. Tapi banyak orang oleh karena sarobin, fata morgana, mengira dendam itu malah bagus. Memaafkan itu adalah suatu kekerdilan. Itulah dia fata morgana. Mengira itu bagaikan air yang akan melepaskan dahaga. Rupanya itulah dahaga itu sendiri yang membuat dia merana. Oleh karena itu, bersihkan hati dari rasa benci, rasa dengki, rasa dendam. Dan fadlullah menanti surga diwariskan. Seperti dikatakan di surah 7 ayat 43. Pada surah 7 ayat 43 dikatakan salah satu rahasia surga adalah warisan bagi orang-orang yang mencabut rasa dendam, menghilangkan rasa dengki. Mari kita lihat terjemahan surat 7 ayat 43. Dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan. Surga diwariskan untukmu karena apa yang kau lakukan. Apa yang dilakukannya? Kembali baca ayatnya. 43. 43. Dan kami mencabut rasa dendam dari dada. Itu deh. Itu yang dilakukannya. Mencabut rasa dendam. Kamu melakukan suatu hal yang sulit dilakukan orang. Yang sebagian orang terjebak mengira itu bagus. Padahal tidak bagus. Sarobin Fata Morgana mengira suatu kehebatan menyimpan rasa dendam. Nyumpah-nyumpahin orang. Pada surat An-Nur itu dialamatkan kepada sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq.
Abu Bakar As-Siddiq sebagaimana kita ketahui adalah mertua Nabi karena anaknya Aisyah menjadi istri Nabi. Abu Bakar Siddiq sebagaimana kita ketahui adalah sahabat Nabi sejak awal. Pertama kali menyatakan Islam Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah pertama. Dia orang yang punya hati yang lembut, orang kaya, orang berada, orang ternama. Tapi suatu ketika dia pernah merasa sakit hati. Gara-gara sanak jauhnya yang miskin ikut numpang sama dia. Ternyata mengecewakannya. Selama ini dibantu, bukannya terima kasih, malah mengecewakan. Disumpahinya, gak ku bantu lagi. Dan seperti dia tidak memaafkan, Allah tegur, Abu Bakar jangan begitu. Apa untungnya menyimpan benci? Mari kita lihat terjemahan ayat 22. Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah. Fadli, orang yang punya fadlullah. Lanjut. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang yang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi hendaklah maafkan. Apa kau nggak mau? Kalau kau maafkan orang, saat itu juga kau dimaafkan Allah. Memangnya kau nggak pernah punya dosa, sehingga ketika orang bersalah kau merasa kecewa. Kau pikirkanlah tentang Allah. Betapa banyak orang mencaci maki Allah. Sampai dunia saja geram. Banyak orang mencaci Allah tanpa disadari. Jadi di dunia ini, dari dulu sampai sekarang, hampir tiap hari orang mencaci Allah. Itu langit sama bumi aja mau marah. Tapi Allah sabar. Diisyaratkan di surat 19. Ayat 88. Betapa kurang ajarnya manusia. Sampai langit dan bumi geram. Tapi Allah menunjukkan kepada kita contoh. Kalau dikata-katain orang, tenang saja. Ayat 88. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا. Silakan. Dan mereka berkata, yang Maha Pengasih mempunyai anak. Anak Tuhan. Tuhan anak. Itu kata-kata keji. Lanjut. Sungguh kamu telah membawa sesuatu yang mungkar. Kau telah mengatakan sesuatu yang kurang ajar. Terus. Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapanmu itu. Bumi saja mendengar itu. Hampir runtuh karena ketakutan. Lanjut. Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Mereka katakan Allah punya anak. Itu kurang ajar. Terus. Dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Mungkin Allah punya anak. Siapa istrinya? Terus. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Semuanya hamba Allah. Dialah satu-satunya penguasa jagat raya. Tidak ada anak untuknya. Mengalamatkan anak kepadanya. Suatu perkataan yang sangat menyakitkan. Tapi apa reaksi Allah? Tidak disuruhnya malaikat datang. Siapa mengatakan Tuhan punya anak, tampar. Nggak begitu. Allah mengajarkan kepada kita, maafkan. Suatu ketika, mungkin dia bertobat. Allah terima dengan baik. Kata Allah, kenapa kalian nggak tobat? Lihat surat 5, ayat 73. Laqad kafara alladhina qalu inna Allah thalithu thalatha. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga, padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Maha Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Tapi Allah nggak segera. Kenapa? Allah menginginkan mereka bertobat. Lanjut. Afala tubuna ila Allah. Mengapa mereka tidak bertobat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Itu yang kedua, bersihkan hati.
dari cinta duniawi, harta benda. Yang kedua, bersihkan hati dari rasa benci, dendam, dan dengki. Yang ketiga, bersihkan mulut, bersihkan mulut dari bicara-bicara nar. Bersihkan mulut, berikan dia nur. Maksudnya apa? Jangan sampai mulut kita ini yang keluar nar. Itu kotor. Nar. Nar itu api. Apa tandanya api? Pas kita bicara, orang panas. Wah, kepret juga lu. Lu gimana sih lu bajingon gitu ya itu. Kata-kata menyakitkan itu api. Bersihkan itu. Itu orang mengira biasa-biasa saja. Dan kadang-kadang kita dengar orang mengatakan pakai bahasa lain. Macam-macam. Kata-kata anjing umpama. Wah, itu kata-kata kotor. Bersihkan itu. Bersihkan dengan apa? Dengan nur. Nur itu apa? Cahaya. Nur itu Quran. Coba berikan mulut kita haknya. Mulut kita berhak untuk baca Quran dengan benar. Dengarkan dulu melalui telinga. Ucapkan dengan mulut. Itu tugas kita. Dan cahaya Quran. Itu bukan menyinari batin dunia ini. Quran yang kita baca. Menemani kita sampai akhirat. Tapi karena Fata Morgana itu nggak kelihatan. Yang kelihatan payahnya. Yang kelihatan capeknya. Masih mendengar Quran sudah lelah. Yang lain ternyata walaupun capek. Tapi menyenangkan. Hati-hati. Fata Morgana. Kita sering saya ingatkan. Ketika bicara. Bicara itu. Mengeluarkan suara dari mulut kita. Itu 1 jam. 1 jam itu setara dengan 1 juz. Kenapa? Karena kalau orang baca Quran satu jam, itu sama dengan 1 juz. Nah, kita nggak baca Quran, kita bicara saja 1 jam. Itu sebenarnya sama dengan 1 juz. Tapi 1 juz yang kita bicarakan nggak ada artinya. Dia bahkan dicatat oleh malaikat. Dicatat mana kesalahannya yang akan kita pertanggungjawabkan. 1 juz yang kita baca menjadi teman kita. Cobalah kita perhatikan. Betapa banyak orang yang lihai merepet 3 jam. 3 jam. 3 juz. Tapi merepet. Kenapa nggak 1 lembar saja? Tapi Quran. Karena itu. Quran itu karunia. Fadlu. Sedangkan bicara-bicara lain. Itu bagikan fata morgana. Kita kira itu hebat. Padahal tidak ada artinya. Itu makanya Allah katakan. Quran yang kau baca. Sedikit tapi bermakna. Lebih baik dari semua apa yang dibicarakan orang. Bahkan lebih baik dari segala yang dikumpulkan orang. Mari kita lihat surat 10 ayat 57. Pada surat 57 ayat 7 dikatakan, baca terjemahnya, ya ayuhan nas. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Iya, lanjut. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendalah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Itu lebih baik. Oleh karena itu, Quran telah diturunkan. Ramadan telah tiba. Mari kita buka hati kita. Bersihkan harta kita dengan zakat. Setidaknya zakat fitrah. Bersihkan tadi mulut kita dari bicara. Itulah namanya saum. Menahan mulut dari bicara yang nggak baik. Bersihkan hati kita. Buat mulut kita bercahaya dengan membaca Quran. Itulah kegiatan Ramadan intisarinya. Supaya kita terhindar dari sarobin. Semoga Ramadan kita, Ramadan yang menghindari kita dari sarobin. Mengarahkan kita kepada fadlullah. Amin ya rabbal alamin. Sadaqallahun azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk sesi kedua, yakni tanya jawab bagi jemaah via Zoom atau via offline yang berada di masjid yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya.
Wah, kasih mic deh, kasih mic deh. Terima kasih Pak Ustadz. Tadi yang Pak Ustadz eh, uraikan tadi dari awal sampai akhir ini kami simpulkan bahwa fenomena-fenomena yang telah terjadi dari abad-abad yang lampau sampai dunia modern saat ini itu perilakunya berulang-ulang dan sekarang tambah tambah mengerikan ya Pak Ustadz Hmm. kejadiannya. Apakah itu ketentuan Allah itu memang sudah di apa ya ditentukan yang sedemikian rupa atau memang terjadi eh, sekilas saja gitu Pak Ustadz. Terima kasih. Hmm. Jadi yang tadi dimasukkan mungkin adalah kejadian-kejadian seperti ini ya. Itu kalau kita perhatikan melalui isyarat surat 21. Pada surat 21 ayat 35 dikatakan sampai mati itu terus ada. Jadi kalau dunia berkembang sampai kiamat itu harus ada. Kenapa itu ada? Itu ujian gitu. Jadi ujian setiap tadi umat menghadapinya berbeda-beda. Dulu ada namanya Ibrahim, ada Namrud. Selesai. Ada namanya Musa, ada Fir'aun. Selesai. Begitu terus. Ada Nabi Muhammad, ada Abu Jahal. Begitu terus. Nah, itulah dia fenomena dunia. Allah sudah katakan itu sebagai ujian untuk manusia. Seperti dikatakan di surah 21 ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa ilaina turja'un. Silakan. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan kepada Sebagai kami. Sebagaimana kalian hidup akan mati, sebagaimana dunia diciptakan dan akan berakhir, begitulah fenomena sepanjang masa. Dari dulu sampai sekarang akan ada orang-orang yang memilih keburukan, tapi tetap ada orang-orang yang memilih kebenaran. Begitulah dunia sepanjang harinya dari dulu sampai sekarang. Tapi bagaimana sikap kita itu akan kita pertanggungjawabkan dan akhirnya semua kembali kepada Allah. Ya kira Pak. Baik, terima kasih. Eh, ya, mungkin ada dia via Zoom yang ingin bertanya, kami persilahkan. Pasar itu ya. Baik, ada yang bertanya lewat chat Ustaz. Ya. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Afan ingin bertanya, bagaimana trik mudah memaafkan, tidak marah atau tidak dendam? Mohon penjelasannya. Jadi di antaranya itu, di antara cara untuk kita mudah memaafkan itu adalah pertama bersyukur. Syukur. Jadi syukur kalau kita tadi bisa memaafkan itu maksudnya bersyukur itu begini. Syukurlah kita bukan jadi orang yang membuat orang marah. Ya kan sekarang kita memaafkan ya. Syukurlah kita tidak menjadi dia. Jadi kalau kita menjadi dia, itu kan tergantung orang maafkan apa enggak. Kita rupanya menjadi orang yang disakiti. Itu bersyukur, bukan orang yang menyakiti. Oleh karena itu sebagai rasa syukur kita, maafkan dia gitu. Itu dia bersyukur. Kalau kita yang marah, membuat marah, itu baik. Jadi cara pertama,
Syukur. Bersyukurlah kita. Bukan orang yang menyakiti. Dan wujudkan syukur itu dengan memaafkan. Satu. Kedua. Kedua. Jangan dikira orang yang menyakiti kita itu membuat kita menjadi terpuruk. Dengan perkataan lain, orang yang tadi menyakiti kita sehingga kita perlu maafkan dia, itu sebenarnya orang menyakiti kita memberi kita bonus. Bonus. Tapi kita jangan sok-sokan sakitin gua ya, jangan nanti disakitin nanti terkapar, jangan. Tapi orang nyakiti kita itu ngasih bonus. Cara berpikirnya begitu. Mari kita lihat surat 24 ayat 11. Pada surat 24 ayat 11 dibilang begini. Innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Silakan. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah golongan kamu. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu tidak baik bagi kamu. Titik. Jangan kau kira orang membuli, memperkosa sakit itu adalah berbuat buruk itu bagus. Terus itu. Kenapa ngasih bonus? Kenapa? Terus nih. Setiap orang dari mereka akan mendapat kebalasan dari dosa yang diperbuatnya. Jangan kehilangan bonus. Bonus kehilangan bonus di mana? Ya Allah Tuhanku, sakit hatiku dibuatnya. Begini, ya itu kehilangan bonus. Itu Allah sudah catat. Nggak usah kita tam-tamain gitu. Kalau perlu kita katakan ya Allah, ampuni dia. Itu baru hebat, bonusnya bertambah. Kenapa? Karena apabila kita disakiti, itu kesempatan kita mengikis dosa terpendam dalam batin kita. Setiap orang menyakiti kita, berarti kesempatan kita memaafkan. Mana bisa kita bilang sama orang, aku maafkan ya, salah gua apa? Nggak ada. Kapan ada kata maaf kalau nggak ada salah? Jadi orang menyakiti kita, kesempatan untuk meraih bonus. Makanya katakan kalau orang menyakiti kita, bukan maaf, terima kasih, bilang gitu. Bagus. Itu caranya agar kita dapat dengan mudah memaafkan. Pertama, bersyukur. Kita bukan orang menyakiti. Kedua, bersyukur karena kita disakiti kena bonus. Dan ketiga, tetaplah tadi kita memohonkan kekuatan kepada Allah. Itu banyak-banyak kita katakan, umpamanya hasbunallah atau zikir sebagai netralisirnya. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih. Mungkin terakhir ada penyampaian dari Bapak Sahril, MBA, kami persilahkan sepatah dua Terima kasih. kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya. Semakin kita mengaji, tentunya kita makin mendapat petunjuk ya, sehingga kita mudah menangkapnya ya sesuatu yang diberikan yang baik-baik itu. Itu juga hikmah yang luar biasa buat orang yang membaca Al-Quran. Dan apa yang disampaikan hari ini sangat penting buat kita modal untuk bulan puasa ini ya, bulan Ramadan ini, sehingga kita paham apa-apa yang kita lakukan. Mudah memaafkan. Dan sebetulnya budaya memaafkan ini tiap tahun tuh ada gitu ya. Luar biasa ya hari Indonesia. Halal bihalal, halal bihalal itu kan istilah bukan dalam Al-Quran katanya itu, tapi adalah kultural ya. Kultural. Kalau salah Bung Karno itu yang malah yang ngomong gitu. Jadi sekali lagi bahwa apa yang disampaikan saya pikir cukup ya. Jadi memang bagaimana kita ya Baik, terima kasih kami ucapkan kepada jamaah yang ikut hadir dalam kajian kali ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, panjang umur dan diberkahi hidup kita insyaallah. Kemudian yang amin kedua amin kita ya doakan rabbal juga alamin. guru kita, mudah-mudahan Allah Amin. sehatkan badannya, Allah panjangkan umur kebaikannya Amin. insyaallah, Allah jaga semua. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma Allahumma wa wa bihamdika bihamdika asyhadu asyhadu an an la la ilaha ilaha illa anta anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.